Selamat datang di Indonesia, negeri yang kaya akan keindahan alam dan sumber daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Cindy Yulianti Ma'rufiatul Mukhtar, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai hukum pertanahan. Di balik pesonanya, terdapat sebuah sistem hukum yang mengatur penggunaan dan kepemilikan tanah. Prinsip pertama yang harus kita pahami adalah prinsip nasionalitas. Menurut pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Terkait hal ini juga diatur di dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, yang mana berbunyi, seluruh wilayah Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu sebagai bangsa Indonesia. Yang mana hal ini berarti bahwa tanah di pulau-pulau terpencil sekalipun bukan hanya milik penduduk setempat, tetapi milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh hak atas tanah. Namun tentunya ada satu hal yang perlu diingat, yang mana orang asing tidak diperbolehkan untuk memiliki tanah di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak rakyat Indonesia dan memastikan bahwa sumber daya alam kita tetap dikelola oleh bangsa sendiri. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai prinsip penguasaan tanah oleh negara. Di dalam hukum pertanahan, negara tidak dianggap sebagai pemilik tanah, melainkan sebagai penguasa yang bertindak untuk kepentingan rakyat. Negara memiliki wewenang untuk mengatur penggunaan dan pemeliharaan tanah demi kesejahteraan masyarakat. Hal ini berarti negara berperan sebagai pengatur dan pengawas, bukan sebagai pemilik. Selain itu, hukum pertanahan juga mengakui adanya hak ulayat, yang mana hak ulayat itu tersendiri, yaitu hak yang dimiliki oleh masyarakat adat atas suatu wilayah tertentu. Hak ini penting untuk menjaga keberlangsungan hidup dan budaya masyarakat adat. Hak ulayat sendiri dianggap masih ada jika terdapat sekelompok orang yang merasa terkait oleh tatanan hukum adatnya dan mengakui serta menerapkan ketentuan-ketentuan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kita akan membahas prinsip fungsi sosial hak atas tanah. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap hak atas tanah harus digunakan untuk kepentingan sosial. Tanah tidak boleh dibiarkan kosong atau digunakan hanya untuk kepentingan pribadi, terutama jika itu merugikan kepentingan orang lain. Setiap pemilik tanah memiliki tanggung jawab untuk memanfaatkan tanahnya demi kesejahteraan masyarakat dan lingkungan. Kemudian, prinsip perencanaan dan pemeliharaan lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dari hukum pertanahan yang mana diatur di dalam pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang Pokok Agraria. Rencana penggunaan tanah harus mempertimbangkan keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah mengeluarkan berbagai peraturan untuk memastikan bahwa penggunaan tanah tidak merusak lingkungan dan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Untuk mencapai cita-cita bangsa Indonesia, khususnya di bidang agraria, diperlukan partisipasi aktif dari masyarakat. Setiap individu dan badan hukum yang memiliki hubungan dengan tanah wajib untuk memelihara dan mencegah kerusakan. Ini adalah tanggung jawab bersama untuk menjaga kelestarian sumber daya alam kita. Pembuktian hak atas tanah juga merupakan aspek penting dalam hukum pertanahan. Seseorang atau badan hukum yang ingin mendaftarkan tanahnya harus mampu membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan haknya, yang mana ada dua jenis pembuktian hak. Yang pertama adalah hak baru dan yang kedua adalah hak lama, yang mana dalam proses ini memastikan bahwa setiap kepemilikan tanah diakui secara hukum dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari. Prinsip larangan penguasaan dan atau kepemilikan tanah yang melampaui batas juga diatur di dalam hukum pertanahan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penumpukan tanah yang berlebihan pada individu atau badan hukum tertentu sehingga orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses tanah. Pembuktian hak dalam rangka pendaftaran tanah juga diatur dengan ketat.
Seseorang atau badan hukum yang akan melakukan pendaftaran tanah harus mampu membuktikan bahwa tanah tersebut merupakan haknya, yang mana ini termasuk pembuktian hak baru dan hak lama yang telah disebutkan di awal, yang masing-masing memiliki prosedur dan dokumen yang harus dipenuhi. Dari semua prinsip ini, dapat diketahui bahwa tujuan utama hukum pertanahan adalah untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan memahami hukum pertanahan, kita dapat berkontribusi pada pengelolaan sumber daya yang lebih baik dan berkelanjutan. Jadi, mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga dan memanfaatkan tanah kita demi masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.